Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan, yaitu Bapak Juarsa Badri, SEMM, dan perkenalkan nama saya Irki Eflata sebagai moderator NIM 21220009, dan juga ada rekan saya Arif Mareko NIM 21222003, dan juga ada rekan saya Erja NIM 21222007. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami mengenai forecasting, yang dimana pengertian forecasting itu sendiri yaitu proyeksi teknik tentang permintaan pelanggan potensial di waktu yang akan datang dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Penjualan produk perusahaan merupakan aspek yang penting bagi perusahaan sehingga penyusunan rencana penjualan perlu dilakukan dengan benar. Baiklah, langsung saja kita membahas contoh soal mengenai forecasting yang akan dijelaskan oleh Arif. Data penjualan unit PT ABC tahun 2005 sampai tahun 2011 adalah: tahun 2005 penjualan 500, tahun 2006 penjualan 1020, tahun 2007 penjualan 1250, tahun 2008 penjualan 5000, tahun 2009 penjualan 6500, tahun 2010 penjualan 5500, tahun 2011 penjualan 4500. Atas dasar data yang tersedia diminta untuk A. Menyusun ramalan penjualan tahun 2012 atas dasar metode semi-average. B. Menyusun ramalan penjualan tahun 2012 atas dasar metode least square. C. Menyusun ramalan penjualan tahun 2012 atas dasar metode momen. Yang pertama, menggunakan metode semi-average, yang dimana data tahunnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dari tahun 2005 sampai 2008, 2008 sampai 2011. Karena datanya genap, maka di tahun 2008 dibagi menjadi dua kelompok. Maka X-nya di tahun 2005 menjadi min 1, di tahun 2006 0, tahun 2007 X-nya 1, tahun 2008 X-nya 2, tahun 2008 X-nya 3, tahun 2009 X-nya 4, tahun 2011 X-nya 5, tahun 2011 X-nya 6. Di semi total 7.770 didapat dari penjumlahan dari tahun 2005 sampai 2008, yaitu 500 ditambah 1020 ditambah 1250 ditambah 5000, maka kita mendapatkan hasilnya menjadi 7.770 di kelompok 1. Di kelompok 2, 21.500 di semi total didapat dari penjumlahan dari tahun 2008 sampai 2011, yaitu 5.000 ditambah 6.500 ditambah 5.500 ditambah 4.500. Di semi average 1942,5 didapat dari pembagian 7.770 dibagi 4. 4-nya didapat dari pembagian dua kelompok, yaitu di tahun 2005 sampai 2004 kelompoknya 4, di tahun 2008 sampai 2011 kelompoknya 4. Di kelompok 2, 5.375 didapat dari 21.500 dibagi 4, maka dapat hasilnya 5.375. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erja. A sama dengan rata-rata kelompok 1 sama dengan 1942,5. B sama dengan rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N sama dengan 5.375 dikurang 1942,5 dibagi 4 sama dengan 858,125. Persamaan tren adalah Y sama dengan 1942,5 ditambah 858,125
X. Penjualan PT ABC tahun 2012 diramalkan IW 2012 sama dengan 1942,5 ditambah 858,125 X sama dengan 1942,5 ditambah 858,125 dikali 7. 7 didapat dari banyaknya data sama dengan 1942,5 ditambah 6006,8075 sama dengan 7949,375. Penjualan PT ABC tahun 2012 diperkirakan sebesar 7.949,375 unit. Lanjut yang kedua dengan menggunakan metode least square. Karena datanya ganjil, maka X dibagi menjadi 2, yang dimana data pembatasnya di tahun 2008. Maka di tahun 2008, X-nya 0, di tahun 2007, X-nya min 1, di tahun 2006, X-nya min 2, di tahun 2005, X-nya min 3, di tahun 2009, X-nya 1, di tahun 2010 X-nya 2, di tahun 2011 X-nya 3. XY didapat dari penjualan dikali X. Di tahun 2005, 500 dikali min 3, di XY dapat min 1500. Dan seterusnya sampai di tahun 2011. Di X kuadrat didapat dari data X, yang dimana data X di tahun 2005 yaitu 3 dikuadratkan menjadi 9, dan seterusnya sampai di tahun 2011. Maka total jumlah penjualan di Y sama dengan 24.270, di total XY menjadi 26.210, di X kuadrat jumlahnya menjadi 28. Lanjut perhitungan dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan 24.270 dibagi 7. 7 dapatnya banyaknya data sama dengan 3.467,14. B sama dengan sigma XY dibagi X kuadrat sama dengan 26.210 dibagi 28 sama dengan 936,7. Persamaan garis linearnya adalah Y sama dengan 3.467,14 ditambah 936,7 X. Dengan persamaan ini dapat diramalkan penjualan PT ABC 2012 adalah Y 2012 sama dengan 3.467,14 ditambah 936,7 sama dengan 3.467,14 ditambah 936,07 sama dengan 7.211,47. Penjualan PT ABC tahun 2012 diperkirakan sebesar 7.211,42 unit. Lanjut yang ketiga dengan menggunakan metode momen, yang dimana datanya ganjil, maka di tahun 2005 X-nya 0, di tahun 2006 X-nya 1, di tahun 2007 X-nya 2, di tahun 2008 X-nya 3, di tahun 2009 X-nya 4, di tahun 2010 X-nya 5, di tahun 2011 X-nya 6, maka totalnya menjadi 21. XY didapat dari pengalian penjualan dikali X, maka XY di tahun 2005 0, XY di tahun 2006 di penjualan 1020 dikali 1, maka di X-nya 1020, dan seterusnya di tahun 2007 sampai 2011 dikalikan saja, maka dapat totalnya menjadi 99.020. Di X kuadrat didapat dari pengkuadratan di X,
maka dapat hasilnya di tahun 2005 0, di tahun 2006 1, di tahun 2007 4, di tahun 2008 9, di tahun 2009 16, di tahun 2010 25, di tahun 2011 36, maka jumlahnya menjadi 91. Di data penjualan ditotalkan saja di tahun 2005 sampai 2011, maka jumlahnya 24.270. Lanjut di perhitungannya. Perhitungan. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. 24.270 sama dengan 7A ditambah 21B dikali 3. 72.810 sama dengan 21A ditambah 63B. 99.020 sama dengan 21A ditambah 91B dikali 1. 99.020 sama dengan 21A sama dengan 91B. Min 26 min 26.210 sama dengan min 28B. B sama dengan 936,7. Sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali sigma X. 24.270 sama dengan 7A ditambah 936,7 kali 21. 24.270 sama dengan 7A ditambah 19.657,5. 7A sama dengan 24.270 dikurang 19.657,5. 7A sama dengan 4.612,53. 7A sama dengan 658,93. Lanjut, persamaan tren adalah Y sama dengan 658,93 ditambah 936,07 X. Dengan persamaan ini dapat diramalkan penjualan PT ABC 2012 adalah Y 2012 sama dengan 658,93 ditambah 936,7 dibagi 7 sama dengan 658,93 ditambah 6.552,5 sama dengan 7.211,42. Penjualan PT ABC tahun 2012 adalah 7.211,42 unit. Baiklah, sekian dari penjelasan dari tugas kami mengenai forecasting. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.